Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah hari ini lebih baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, agar mendapatkan keberkahannya, mari kita membacakan doa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Gimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba perhatikan di sekeliling kalian, apakah kelas kita sudah bersih? Sudah ya? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan, pembelajaran minggu yang lalu, masih ingatkah kalian pelajaran apa yang kalian pelajari tentang sistem pernapasan? Masih. Sistem pernapasan ini, apa saja penyakit yang terkait pada sistem pernapasan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Kanker paru-paru, sindrom kematian, difteri, asma, pneumonia, dan sebagainya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Atira. Ya, sekarang mengapa sistem pencernaan ada kaitannya dengan sistem pernapasan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Zian. Karena keduanya sama-sama memiliki organ, yaitu faring. Faring adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan tenggorokan. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Zian. Kenapa sistem pencernaan ini ada kaitannya dengan sistem pernafasan? Selain mereka melewati satu jalur, sistem pencernaan dan sistem pernapasan ini sangat terkait di dalam proses metabolisme. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di proyektor. Nah, sekarang Ibu tanya, ya, pernah nggak kalian merasakan hal yang sama seperti gambar tersebut? Seperti batu, kemudian sesak nafas, pusing saat terhirup asap rokok. Pernah ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Rania, silahkan Rania. Karena asap rokok mengandung zat yang berbahaya bagi sistem pernapasan seperti zat nikotin, tar, dan karbon dioksida. Iya, sangat tepat. Tepuk tangan dulu untuk Rania ya. Di mana kenapa bisa hal tersebut bisa terjadi? Karena di dalam asap rokok ini banyak mengandung racun, zat-zat racun ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang bahaya terhadap kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, silahkan dibaca oleh Nisa tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran model Project Based Learning atau PGBL, serta pendekatan saintifik dengan melihat video, slide PowerPoint, dan membuat kegiatan praktikum. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh merokok dengan kesehatan pernafasan dan merancang model atau alat peragat keterkaitan perilaku merokok dengan struktur organ pernafasan melalui kegiatan praktikum dengan penuh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Ya, terima kasih Nisa sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu nanti akan melakukan penilaian. Yang pertama di sini Ibu akan melakukan penilaian diskusi di dalam kelompok masing-masing. Di dalam kelompok masing-masing, misalnya sikap kalian saat mengerjakan proyek yang berdasarkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua, Ibu akan menilai keterampilan kalian di saat kalian membuat alat peraga sampai kalian mempresentasikan ke depan. Nah, sekarang coba duduk per kelompok yang sudah Ibu bagikan. Buat letter U. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah, kemudian di samping ini kelompok 3 dan sebelah sini kelompok 4. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan ketua kelas dibantu untuk membagikan LKPD per kelompok. Sekarang, mari sama-sama kita menonton video yang Ibu tayangkan di depan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Kita bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak dirinya atau bangun halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari pH atau timbul sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Dalam berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, namun juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Setelah kalian menonton video tadi, apa yang bisa kalian pelajari di video tersebut? Rokok adalah benda beracun yang sangat berbahaya bagi orang yang merokok, disebut dengan perokok aktif, maupun orang yang di sekitar perokok yang bukan perokok disebut juga perokok pasif. Orang yang merokok akan memiliki napas yang pendek, mudah lelah, kemampuan indera penciuman sudah berkurang, iritasi mata, sakit kepala, dan pusing. Ya, tepuk tangan dulu untuk Jihan. Ya, sekarang Ibu ingin menanyakan, apakah asap rokok dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada orang yang tidak merokok? Karena asap rokok dari rokok yang baru saja mati mengandung 3 kali lipat zat beracun yang meningkat di udara dan 50 kali lipat zat pengiritasi mata dan pernafasan. Karena asap rokok mengandung zat kimia yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Sekarang masing-masing kelompok silahkan mendesain proyek yang akan kalian buat berdasarkan tujuan pembelajaran tadi. Proyek yang akan ingin kalian buat adalah bahaya merokok bagi kesehatan dari botol bekas. Langkah praktikumnya, yang pertama alat dan bahan. Yang pertama kalian sediakan botol minuman ukuran 1,5 liter. Yang kedua air, rokok. Yang selanjutnya tisu ataupun kapas. Petunjuk pengerjaannya, yang pertama siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, lubangi tutup botol dengan gunting. Selanjutnya, masukkan batang rokok pada lubang tutup botol. Kemudian, isi botol minuman dengan air penuh. Ya, sudah di situ ada pertanyaan? Nah, kemudian, bakar ujung rokok tersebut. Ya, di situ harus ada hati-hati ya, jangan kena tangan. Kemudian, buka penutup botol di bagian bawah. Ya, ini contohnya, Ibu kasih contoh dulu. Buka penutupnya yang sudah dilobangi di sini, sehingga airnya keluar. Ketika airnya keluar dari botol, asap rokok akan terhisap ke dalam botol. Penilaian di sini, yang pertama saya melihat apakah kelompok ini aktif dalam mengerjakan tugasnya.
membuat alat peraga bahaya rokok bagi kesehatan. Ya. Waktu pengerjaannya 25 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 1 gimana? Ada kendala? Oh, ini ya. Nah, sebelum kalian membakar, itu jangan lupa memakai maskernya ya, supaya tidak terkena asap rokok. Bakar dulu. Dah. Sambil di lagu itu, kalian amati proses apa yang terjadi di situ, nak ya. Ini adalah yang terjadi ke paru-paru kita apabila kita menghisap rokok. Jadi ibaratkan ini adalah seperti alveolus pada paru-paru. Ketika masuk, nanti kita akan lihat hasilnya menggunakan tisu. Apa dampaknya jika kita merokok? Di sini kita bisa lihat asap dari rokok mengumpul di dalam botol. Ya, jika kita merokok, maka asap rokok yang masuk ke dalam paru-paru kita juga akan mengumpul pada alveolus kita di dalam paru-paru kita. Karena kita akan lihat efeknya. Ini pertama kami akan menggunakan tisu yang bersih. Selanjutnya setelah tutup botol dibuka, alveolusnya akan ditekan-tekan, lalu kita akan lihat hasil yang terjadi pada paru-paru kita. Apakah tisu ini akan berubah atau tidak? Sekarang kita buka tutup botolnya. Lalu kita akan menekan botol ini ke bawah seperti baru. Ini hasil dari tisu yang tadi awalnya putih menjadi kecoklatan. Ini akibat asap rokok yang mengandung bahan berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida dan gas oksida yang merubahnya pada alveolus kita pada paru-paru. Nah, kelompok 3 tolong dibuat analisisnya, habis itu bisa kalian presentasikan ke depan, ya. Oke anak-anak, sekarang kalian sudah membuat proyek dan sudah melakukan uji cobanya. Baik, sekarang masuk ke dalam tahap presentasi. Nah, sekarang kalian per kelompok presentasikan hasil proyek yang kalian buat, yang sudah kalian analisis. Per kelompok dipresentasikan apa yang sudah kalian amati dari proyek yang kalian buat. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil eksperimen kami mengenai tentang alat peraga. Dengan saya Jihan, saya Desya, saya Melud, saya Safira, saya Mesya, saya Reva. Kami membuat suatu alat peraga dengan menggunakan botol, air, rokok, pipet, dan tisu. Ada pun langkah-langkah kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama
lubangi tutup botol dan pada bagian bawah botol dengan gunting. Lalu, masukkan batang rokok pada lubang tutup botol. Dan pada bagian bawah botol diberi suatu penutup. Kemudian, isi botol minuman dengan air hingga penuh. Lalu, bakar ujung rokok tersebut. Kemudian, buka penutup botol pada bagian bawah yang telah dilubangi sehingga air keluar. Ketika air keluar dari botol, asap rokok akan terhisap ke dalam botol. Kemudian, buka tutup botol dan letakkan tisu di atasnya. Lalu terjadilah perubahan pada tisu tersebut. Oke, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, terlihat jelas bahwa perubahan pada tisu ini disebabkan oleh asap rokok yang mengandung bahan berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Kita ibaratkan tisu sebagai alat-alat pada paru-paru, maka rokok memiliki dampak yang sangat serius pada sistem pernapasan, khususnya pada paru-paru. Contohnya seperti virus, penyumbang saluran udara, dan risiko peningkatan kanker paru-paru. Rokok dan asapnya mengandung banyak sekali zat berbahaya dan beracun yang dapat merusak sel-sel serta jaringan tubuh. Dalam jangka panjang atau jumlah yang besar, lama-kelamaan paparan zat tersebut bisa merusak fungsi organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit. Selain pada paru-paru, dampak rokok pada perokok aktif adalah terjadinya serangan stroke. Terjadinya serangan stroke adalah akibat dari efek samping dari rokok yang dapat menghambat pembuluh darah. Ketika pembuluh darah menghambat, maka akan terjadinya serangan di otak. Hal tersebut yang bisa menyebabkan stroke. Stroke bersumber dari zat kimia yang terkandung dari rokok yang berbahaya, yaitu seperti tar, nikotin, karbon monoksida, dan gas oksida yang terdapat di dalam rokok. Solusi yang dapat kita lakukan agar dapat mengurangi kegiatan merokok dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan terus mengingat manfaat kesehatan yang diperoleh dengan berhenti merokok, seperti meningkatnya fungsi paru-paru, penurunan risiko penyakit jantung, dan peningkatan umur panjang. Baik, dari hasil presentasi kami ada yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah ada cara untuk mengurangi dampak merokok terhadap kesehatan pernafasan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab cara untuk mengurangi dampak merokok bagi kesehatan pernafasan. Yang pertama, kita harus meningkatkan ventilisasi udara di setiap ruangan. Yang kedua, menggunakan filter udara. Dan yang ketiga, merokok di tempat terbuka. Bagaimana kelompok 4 sudah bisa diterima? Oke ya. Mana kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan? Ya. Oke, kelompok 3. Sekian presentasi kami, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah hasil dari alat peraga kami kelompok 2. Dapat kita simpulkan bahwa bahayanya rokok terhadap kesehatan. Dan ini juga terbuat dari bahan yaitu botol ukuran 1,5 liter dan ada air, rokok, pipet, serta bisu atau kapas. Langkah-langkahnya pertama, siapkan semua alat dan yang dibutuhkan, lubangi tutup botol dengan gunting atau cutter, masukkan batang rokok pada lubang, tutup botol, masukkan tisu, dan juga isi dengan air hingga penuh. Bakar ujung rokok dengan hati-hati. Buka penutup rokok bagian bawah agar asap rokok dapat masuk ke dalam botol. Kemudian keluarkan tisu dari dalam botol dan dapat buktinya seperti ini yang perubahan pada tisu menjadi warna kuning. Berdasarkan hasil percobaan proyek yang telah kami lakukan, perubahan yang terjadi pada tisu adalah tisu berubah warna coklat dan lembab akibat kontak dengan zat-zat yang terkandung dalam asap rokok, seperti tar, nikotin, karbon monoksida, dan zat-zat lainnya. Bila tisu diibaratkan sebagai alveolus pada paru-paru, dampak yang akan terjadi pada paru
Oke, sekarang silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang hasil proyek yang sudah kami rancang sebelumnya. Baik, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pembuatan proyek kami. Yang pertama, kami menyediakan alat-alat sederhana seperti botol minuman ukuran 1,5 liter, air, rokok, pipet, tisu atau kapas. Langkah-langkah pembuatannya adalah yang pertama, siapkan dulu semua bahannya, kemudian lubangi tutup botol dengan gunting atau cutter, masukkan batang rokok pada lubang tutup botol, masukkan tisu sebagai penyaring pada bagian penutup. Kemudian, isi botol minuman air hingga penuh. Bakar ujung rokok dan buka penutup botol bagian bawah yang telah dilubangi untuk airnya keluar. Kemudian, ketika air sudah keluar, asap rokok yang tidak terhisap akan terkumpul di dalam botol. Kemudian, keluarkan tisu dan taruh di bagian tutup mulutnya botol dan amati warna tisu. Sehingga dari warna tisu yang semulanya putih akan berubah menjadi warna kecoklatan akibat nikotin. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, perubahan pada tisu terjadi karena adanya zat tar memiliki sifat lengket, berbau dan berwarna kekuningan kecoklatan. Selanjutnya, apabila tisu atau kapas diibaratkan sebagai alat religius pada paru-paru, maka rokok memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pernafasan, termasuk alveolus pada paru-paru seperti peningkatan produksi sel inflamasi, penurunan elastisitas paru-paru, penebalan dinding alveolus, iritasi dan peradangan. Prediksi yang terjadi pada paru-paru jika merokok selama bertahun-tahun dapat menyebabkan kerusakan struktural pada alveolus, termasuk perubahan bentuk dan ukuran yang dapat menghambat fungsi normalnya. Ya, luar biasa anak-anak ibu telah mempresentasikan hasil karya kalian yang kalian buat dari botol bekas. Nah, ini umpamanya kita paru-paru kita ya, yang misalnya orang merokok. Ini baru satu batang percobaan yang kita lakukan tadi. Apa yang terjadi pada tisu tersebut? Hah? Kotor kan? Kotor. Berarti gimana umpamanya ini pada paru-paru manusia? Misalnya pada laki-laki yang aktif merokok. Ya, pada laki-laki yang aktif merokok otomatis paru-parunya tidak sehat lagi. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan, jauhkan dari terutama untuk orang laki-laki yang suka merokok, hindari, jangan merokok lagi supaya paru-parunya sehat. Begitu juga dengan perokok pasif, kita kemungkinan besar juga terkena dikarenakan lebih berbahaya kita lagi dengan menghirup asap rokok itu bisa membuat kesehatan kita terganggu. Masing-masing kelompok buat kesimpulan dari hasil proyek yang kalian buat, kemudian paparkan ke depan. Oke ya? Siapa yang mau duluan? Ya, kelompok 1. Silakan, Nak. Baik, adapun kesimpulannya, bahaya asap rokok terhadap sistem pernapasan tidak hanya berlaku bagi perokok aktif, namun juga bagi perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang menghirup asap rokok dari orang lain yang merokok. Paparan asap rokok pasif dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk seperti iritasi dan peradangan saluran pernapasan, asma, infeksi saluran pernapasan, penyakit paru-paru obstruktif kronik, dan kanker paru-paru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah menyimpulkan. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bahayanya rokok bagi kesehatan, ya. Di mana di sini rokok yang mengandung kurang lebih dari 4.000 bahan kimia yang 200 jenisnya diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh, ya. Di mana zat yang terkandung di dalam rokok ini, ya, coba perhatikan, sangat berbahaya seperti zat yang nikotin, tar dan karbon monoksida, ya. Zat yang berbahaya di dalam asap rokok ini mampu bertahan di udara selama kurang lebih 4 jam. Nah, ini yang dapat kita simpulkan. Di sini ada, bisa kalian lihat bahaya merokok bagi kesehatan, ya. Udah ya? Udah, ini udah saya simpulkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah jelas semua? Sudah ya? Baik, kalau sudah jelas semua, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk menguji apakah materi ini sudah dipahami semuanya, ya. Baik, perwakilan kelompok silahkan ke depan untuk membagikan soal evaluasinya untuk kawan-kawan. Apa saja yang telah kalian pelajari tentang hari ini, tentang materi hari ini, yaitu bahaya rokok bagi kesehatan. Siapa yang mewakili aja? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan materi tentang pembelajaran hari ini tentang pengaruh asap rokok bagi kesehatan. Mengapa asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan? Karena asap rokok terkandung 4.000 bahan kimia yang 200 jenis diantaranya menyebabkan kanker dan 43 jenis diantaranya menyebabkan beracun. Ada gangguan pada sistem pernapasan seperti kanker paru-paru, influenza, parainfluenza, pusing, lambung, dan lain sebagainya. Adapun cara mengurangi dampak merokok bagi sistem pernapasan, yang pertama dengan meningkatkan ventilasi udara di setiap ruangan, yang kedua menggunakan filter udara, dan yang ketiga merokok di tempat terbuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini berlangsung? Oke ya, berarti sangat menyenangkan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tolong sampah-sampahnya nanti dimasukin ke dalam tong sampah. Ya. Oke? Oke, anak-anak? Oke ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, untuk mendapatkan keberkahan ilmunya, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.